Perkenalkan, nama saya Ifta Freddy, saya dari kelas 11. Di sini saya akan memberikan ulasan menurut pandangan saya setelah menonton film itu dari The Founder. Produk dan proses. Krok adalah salesman yang sedang kesulitan order. Suatu hari dia mendadak mendapatkan order besar untuk pembelian mesin milkshake dari sebuah restoran kecil di San Bernardino, California. Krok kemudian mengemudi setengah Amerika untuk mengunjungi restoran tersebut. Dia pun dibuat kagum. McDonald bersaudara mengelola restoran yang hanya menjual 3 produk hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Mereka mengemasnya dalam kemasan sekali pakai dan tidak ada tempat bagi pembeli untuk duduk dan makan di dalam restoran. Restoran mereka laku keras, kuncinya pelayanan super cepat, 30 detik, makanan siap saji. Produk yang terstandarisasi, bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Krok menyukai ide tersebut dan untuk pertama kalinya dia melihat sebuah bisnis restoran yang sangat dapat kembang luaskan. Krok berusaha meyakinkan McDonald bersaudara untuk memberinya kontrak untuk mengembangkan bisnis mereka melalui jaringan waralaba. McDonald bersaudara khawatir dengan dampaknya terhadap citra merek mereka. Mereka pernah mencoba sistem waralaba sebelumnya dan berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan. Mereka bersikeras untuk tetap mempertahankan kualitas daripada kuantitas. Ada adegan menarik dalam film tersebut di mana digambarkan McDonald bersaudara menggambarkan layout dari restoran di atas lapangan tenis dan melatih karyawan-karyawan dalam ketepatan waktu untuk rangkaian operasional produksi makanan, contohnya berapa lama memasak, berapa takaran saus tomat yang tepat, dan lain-lain, seolah-olah lapangan tenis tersebut adalah restoran sesungguhnya. Komunikasi dan keselarasan pola pikir di antara mitra basis bisnis. Krok ada di negara bagian ilusionis dan tidak seringkali berada dalam perjalanan bisnis ke seluruh Amerika Serikat. McDonald bersaudara mengurus bisnis mereka di California. Mereka jarang berkomunikasi. McDonald bersaudara mementingkan kualitas produk dan pengalaman pelanggan mereka, sedangkan Krok lebih peduli menghasilkan uang dan mengembangkan bisnis. Inilah perbedaan mencolok di antara mereka. Krok akhirnya mencari cara untuk membebaskan diri dari kontrak dan menciptakan entitas-entitas untuk mengelola bisnis seperti franchise realty corporation. Perusahaan pengolahan seperti McDonald yang kemudian menjadi McDonald Corporation, di mana McDonald bersaudara tidak punya kepemilikan. Krok berargumen bahwa kontrak mereka sebatas apa yang terjadi di dalam restoran dan bukan bagaimana menstrukturisasi bisnis secara keseluruhan. Pelajaran penting dari hal ini bagi para entrepreneur adalah mereka harus memastikan seluruh kepentingan mitra selaras dan selalu ada saluran komunikasi yang memadai untuk memastikan bisnis tumbuh dalam cara yang transparan, adil, dan dapat diterima seluruh mitra. Jangan percaya siapapun, semua harus tertulis. Akhirnya setelah perbedaan pendapat yang terlalu banyak, perpisahan pun tak terhindarkan. Para pengacara pun terlibat. Kesepakatannya, Krok mendapatkan hak mengendalikan bisnis dengan tetap mempertahankan nama McDonald. McDonald bersaudara tetap mempertahankan restoran pertamanya di San Bernardino, mendapatkan bayaran $2,7 juta dan mendapatkan royalti 1% dari penjualan. Kesepakatan yang tidak buruk. Namun pada saat-saat terakhir, Krok mengatakan bahwa royalti 1% tidak dapat dimuat di dalam kontrak tertulis dengan dalih negosiasi dengan investor baru sedang berlangsung. Krok meyakinkan McDonald bersaudara untuk mempercayai kata-katanya secara lisan. Mereka berjabat tangan, tanda sepakat. Krok kemudian melakukan hal-hal yang mempersulit McDonald bersaudara. Dia membuka restoran baru di seberang. Restoran pertama McDonald sampai akhirnya mereka harus menutup restoran mereka. Mereka tidak pernah mendapatkan royalti 1% yang dijanjikan Krok dan yang mereka percayai. Mereka hanya mendapat $2,7 juta. Mereka pernah ada analis
Seandainya McDonald bersaudara mendapatkan royalti 1% yang berlaku selama bisnis McDonald, masih ada mereka tentu mendapatkan jauh lebih besar daripada sekedar 2,7 juta dolar yang mereka terima. Hitungan pada tahun 2016, angka royalti tersebut akan mencapai lebih dari 100 juta dolar. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah percaya janji siapapun tanpa suatu kontrak tertulis. Visi dan kegigihan Ray Kroc mungkin bukanlah orang yang bersih. Dia menipu mitra-mitranya, namun suatu hal yang harus diakui, dia memiliki visi. Dia memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang-orang lain tentang bagaimana membangun bisnis waralaba secara revolusioner. Kroc gagal dalam banyak bisnis sebelumnya, tetapi dia tak pernah menyerah. Saat telah bermitra dengan McDonald bersaudara pun, dia mengalami banyak masalah, pinjaman yang jatuh tempo, perbedaan visi dengan mitra, dan lain-lain. Pada akhirnya kegigihannya yang membuat dia menemukan jalan keluarnya. Pelajaran yang bisa diambil setiap entrepreneur harus memiliki visi dan kegigihan, besaran dan pertumbuhan. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah besaran dan pertumbuhan. McDonald bersaudara memprioritas kualitas produk dan tidak terlalu tertarik dengan pertumbuhan yang cepat. Mereka cukup bahagia dengan bisnis yang ada. Kroc di sisi lain melihat bahwa apa yang sudah dioperasikan McDonald bersaudara adalah tambang emas yang harus segera digali dengan cepat, jauh lebih cepat daripada zona nyaman McDonald bersaudara. Besaran dan pertumbuhan tidak terlalu penting bagi McDonald bersaudara, tetapi sangat penting yang diupayakan dengan segala cara oleh Kroc. Hasilnya Kroc menjadi orang yang sangat kaya dengan cara-cara yang terhormat maupun tidak. Kroc akhirnya mengaku sebagai the founder atau pendiri McDonald's, padahal bukan itu faktanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan menurut pandangan saya tentang film The Founder. Dan jika ada kesalahan atau kurang dari video yang saya buat ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.